Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Fa ya ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu masih berkaitan dengan kelompok Mu'attilah. Kita lanjutkan, masih ucapan Imamul A'immah Abu Bakar Muhammad bin Khuzaimah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, fahal yakhturu ya dawil hija bibali akilin murakkabin fihi al-aqlu yafhamu lughatal arab wa ya'rifu khitabaha wa ya'lamu at-tashbih anna hadzal wajha shabihun bidzakal wajh wa hal hahuna ayyuhal uqala tashbihu wajhi rabbina jalla thanahu alladhi huwa kama wasafna wa bayyana sifatahu minal kitab was sunnah bi tashbihi wujuhi bani adam dzakarnaha wa wasafnaha. Walau kana tashbihan min ulama'ina lakana kullun qailun inna li bani adam wajhan wal khanaziri wal kiradati was sibai wal hamiri wal bighali wal hayyati wal aqaribi wujuhan qad sabbiha wujuha bani adam bi wujuhil khanazir wal qiradah wal kilab wa ghairiha mimma dzakart walastu ahsibu anna aqalal jahmiyah al mu'attilah inda nafsi law qala lahu akramun nas alaih wajhuka yushbihu wajhal khinzir wal qird wal kalb wal himar wal baghal wa nahwi hadza illa ghadiba. Ini beliau membuat perumpamaan. Beliau mengatakan, apakah akan terbesit, wahai orang-orang yang memiliki akal sehat, akan terbesit, wahai orang-orang yang memiliki akal sehat yang terbentuk pada dirinya akal, yang ada pada dirinya akal, yang ia diciptakan dengan memiliki potensi akal. Apakah terbesit di dalam hatinya yang memahami bahasa Arab, yang mengetahui khitab dari bahasa Arab, yang mengetahui tashbih. Dalam bahasa Arab itu ada ilmu balaghah. Dalam ilmu balaghah itu ada namanya tashbih, penyerupaan, seperti penyebutan perkataan anta kal badri fil jamal. Anta kal badri, engkau seperti purnama dalam ketampanan atau kecantikan atau keindahan. Ini namanya tashbih. Wa ya'lamu tashbih, orang Arab yang mengerti tashbih. Bagaimana ilmu tashbih yang ini di dalam bahasa Arab? Anna hadzal wajha syabihun bidzakal wajh, apakah terbesit di dalam benaknya, pikirannya, akalnya bahwa wajah Allah itu serupa dengan wajah makhluk, wajah ciptaannya. Wa hal hahuna ayyuhal uqala tashbihu wajhi rabbina jalla thana'uhu alladhi huwa kama wasafna. Apakah, wahai orang yang berakal, orang-orang yang berakal, apakah di sini ada penyerupaan wajah Rabb kita Jalla Thanauh, yang maha agung dan senantiasa tersanjung, alladzi huwa kama wasafna, sebagaimana yang telah kita sebutkan, kita sifatkan, wa bayyana, dan telah kita jelaskan sifat daripada wajah Allah Subhanahu wa taala,
sebagaimana yang termaktub di dalam kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi. Apakah ada penyerupaan pada wajah Rabb kita dengan wajah anak Adam, yaitu manusia, sebagaimana yang telah kita sebutkan dan kita sifatkan. Di sini beliau tadi sudah menyebutkan bagaimana sifat wajah Allah yang kekal, yang tidak akan pernah binasa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, memiliki sifat kokoh dan tidak punah. Kemudian beliau menceritakan sifat dari wajah kita, wajah manusia, yaitu faniyah, wujuhun faniyah, wajah-wajah yang akan binasa, yang akan musnah, yang tidak akan kekal. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di muka bumi dan di alam semesta ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, telah dijelaskan. Apakah setelah dijelaskan dengan jelas-jelasnya dari kitabullah, juga dari sunnah Nabi yang menyebutkan bahwa wajah Allah itu memiliki cahaya, yang cahayanya bila disingkapkan tirai yang menutupinya, maka semua yang dilihat oleh Allah akan terbakar. Ini juga yang disebutkan dalam hadis yang sahih, yang disahihkan oleh para ahlul hadis. Maka apakah wajah Allah yang sedemikian itu, yang telah disifatkan dengan sedemikian itu, dikatakan sama dengan wajah manusia anak Adam yang sifatnya punah, akan hancur? Walau kana tasbihan min ulama'ina, seandainya ada penyerupaan di antara ulama kita, atau ada yang mengatakan serupa, lakana kullun qailun, niscaya semua akan mengatakan inna li bani adam wajhan. Sungguhnya kalau ada orang yang mengatakan bahwa wajah Allah itu sama dengan wajah manusia, maka akan ada, semua orang akan mengatakan bahwa manusia anak Adam memiliki wajah. Semua anak Adam memiliki wajah. Walil khanazir wal qiradati was siba' wal hamir wal bighal wal hayyat wal aqarib wujuhan. Demikian juga babi-babi, monyet-monyet atau kera-kera, binatang-binatang buas, keledai, bagal. Bagal itu anak turunan keledai dengan kuda, itu namanya bagal, jamaknya bigal. Wal hayyat, dan ular, serta juga kalajengking, semuanya punya wajah. Apakah wajah-wajah manusia anak Adam itu akan serupa dengan wajah-wajah babi, wajah-wajah kera, wajah-wajah anjing dan selainnya, sebagaimana yang telah disebutkan tadi? Dan tentu aku mengira, aku yakin bahwa orang yang paling berakal, yang paling cerdas di kalangan Jahmiyah, yang mereka menolak sifat bagi Allah, lau qala lahu akramun nas alaihi, sekiranya ada orang yang paling mulia mengatakan kepadanya, wajahmu yushbihu wajhal khinzir, wajahmu mirip dengan wajah babi, wajahmu mirip dengan wajah monyet, dengan wajah kera, wajahmu mirip dengan wajah anjing, wajahmu mirip dengan wajah keledai, wajahmu mirip dengan wajah bagal, wajahmu mirip dengan wajah, dan seterusnya. Tentu saya yakin pasti dia akan marah. Kalau seandainya manusia saja yang paling berakal menolak diserupakan wajahnya dengan wajah-wajah binatang yang disebutkan tadi, terutama wajah anjing, wajah babi, bagaimana mungkin kemudian mereka mengatakan wajah Allah itu sama dengan wajah manusia ciptaannya? Tentu tidak akan sama. Ini satu perumpamaan yang sangat jelas oleh Imamul A'immah wa Nasirus Sunnah Abu Bakar Muhammad ibnu Huzaimah rahimahullahu ta'ala, yang beliau salah satu dari imam-imam ahlus sunnah yang sangat tegas di dalam penolakannya terhadap kelompok Jahmiyah yang menolak sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Seandainya mereka yang menolak sifat itu, menolak sifat wajah bagi Allah,
Karena beranggapan sekiranya Allah disifati memiliki wajah, maka Allah itu mirip dengan manusia. Maka sekarang bagaimana sekiranya dia yang punya wajah, dan babi juga punya wajah, anjing juga punya wajah, kemudian maukah dia diserupakan wajahnya dengan wajah babi dan anjing serta binatang lainnya? Kalau dia menolak, maka berarti bahwa mengatakan Allah memiliki sifat wajah tidak berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sehingga alasan mereka tidak mau mensifati Allah atau tidak mau memberi sifat pada Allah sebagaimana yang Allah sifati, hanya karena anggapan pemberian sifat kepada Allah dengan sifat-sifat tersebut berarti menyamakan Allah dengan makhluk, terbantahkan. Sebab sifat sesama manusia dan sesama makhluk saja tidak mau kita serupakan. Bahkan kita yang jelas-jelas meyakini ada malaikat, kita tentu semua yakin. Namun tidak seorang pun dari kita pernah melihat wajah malaikat dalam wujud aslinya. Namun kita yakin bahwa wajah malaikat itu punya wajah. Namun kita tidak menyerupakan malaikat itu seperti manusia. Berarti menetapkan sifat bagi Allah Azza wa Jal sebagaimana yang Allah sifati dirinya dengan sifat-sifat itu, yaitu dengan sifat-sifat yang sempurna, juga apa yang disifatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang bisa diterima dan tidak mengharuskan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ila an qala rahimahullah, sampai kemudian beliau Imam Abu Bakar Muhammad ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala mengatakan, fa idza kana ma dzakarna ala ma wasafna thabata indal uqala wa ahlut tamyiz, thabata indal uqala wa ahli tamyiz anna man rama ahlal athar alqailina bi kitabi rabbihim wa sunnati nabiyyin sallallahu alaihi wasallam bitashbih faqad qala al batil wal kidhib waz zur wal buhtan wa khalafa al kitab was sunnah wa kharaja an lisanil arab. Beliau mengatakan sebagaimana yang apabila apa yang telah kami sebutkan, alama wasofna sebagaimana yang telah kami sifatkan, kami jelaskan, kami deskripsikan, yakni jelas tadi, sabata indal uqala, dan itu telah diterima dengan tetap oleh para uqala, orang-orang yang berakal, yang cerdas, wa ahli tamyiz, dan diterima oleh orang-orang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan batil, yaitu annaman rama ahlal athar, bahwa orang-orang yang menuduh ahlul athar, orang-orang yang berpegang dengan athar, berpegang dengan riwayat-riwayat, al-qailin, yang mereka berpendapat dengan kitabullah, kitab Rabbnya, dan berpegang dengan sunnah Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang menuduh mereka menyerupakan Allah dengan makhluk, sungguh ia telah berkata dengan perkataan yang batil, berkata dengan perkataan dusta, berkata dengan kebohongan, dan telah menyebarkan fitnah. Dan sungguh orang yang seperti itu, yang menuduh ahlus sunnah yang berkata dengan dasar kitabullah dan sunnah Nabi, itu dikatakan menyerupakan Allah dengan makhluknya, sungguh ia sebenarnya telah menyelisih kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa kharaja an lisanil Arab, dan dia sudah berbicara bukan dengan bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu jelas, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Rabbmu yang maha agung lagi maha mulia. Sudah sangat jelas itu bahasa Arab maknanya. Kalau mereka mengingkari wajah bagi Allah, padahal Allah sendiri menetapkan bagi dirinya, berarti ia tidak paham bahasa Arab, padahal mereka dari orang-orang Arab. Ila an qala rahimahullah, kemudian dilanjutkan, dipotong lagi penjelasannya mungkin begitu berpanjang detail, diambil singkatnya, wal mu'attalah minal jahmiyah tunkiru kulla sifatin lillah.
Orang-orang yang mereka menolak sifat bagi Allah dari kaum Jahmiyah, mereka ini tungkir kulla sifatin lillah, menolak semua sifat bagi Allah. Ini kaum Jahmiyah. Dan dari sinilah kemudian lahirlah Mu'tazilah, kemudian lahirlah Asy'ariyah, kemudian lahirlah Maturidiyah, dan termasuk sebelumnya adalah Kullabiyah dan sebagainya. Wal mu'attilah minal jahmiyati tungkiru kulla sifatin lillah wasafa biha nafsahu fi muhkami tanzili, yang Allah telah mensifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut sebagaimana yang termaktub di dalam wahyu yang Allah turunkan dengan penuh kemuhkaman, yaitu dengan penuh ketepatan dan kebenaran yang tak terelakkan. Au ala lisani Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mereka menolak setiap sifat bagi Allah yang telah Allah sifati dirinya melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini menolak li jahlihim bil ilmi, karena kebodohan mereka terhadap ilmu, karena mereka tidak mengenal hakikat daripada asmaullah dan sifat-sifat Allah azza wajalla. Wa dzalika annahum wajadu fil Qur'an anna Allah qad awqa'a asma'an min asma'i sifati ala ba'di khalqih, yaitu kebodohan mereka terhadap ilmu karena mereka mendapati di dalam Al-Qur'an bahwa Allah tabaraka wa ta'ala qad awqa'a asma'an, telah memberikan nama-nama min asma'i sifati, dari nama-nama sifat-sifatnya terhadap sebagian makhluknya. Fatawahamu li jahlihim bil ilmi, karena kebodohan mereka terhadap ilmu kemudian terrancukan berpikir mereka, sehingga mereka beranggapan, mengira anna man wasafallahu bitilka sifatil lati wasafallahu biha nafsahu qad syabbahahu bi khalqihi, bahwa orang yang Allah sifati, man wasafallah bitilka sifat, orang yang Allah sifati dengan sifat tersebut, yang Allah mensifati dirinya dengan sifat yang sama tersebut, dianggap bahwa sungguhnya orang itu telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maknanya apa? Ini bahasa ilmiah seperti ini. Gampangnya, bahwa mereka yang beranggapan, yakni orang-orang Jahmiyah, mereka ini karena bodohnya terhadap ilmu sehingga mereka terkena berpikir yang rancu, syubhat, yaitu bahwa mengatakan Allah memiliki sifat seperti yang hakikatnya sifat itu Allah sifati dirinya dengannya. Allah sendiri yang menyebut Allah Sami', Allah Basir, Allah Alim, Allah Hakim, Allah Rahim, Allah Rafiq dan sebagainya. Sifat-sifat ini Allah sifati dirinya, dan sifat-sifat ini juga Allah sifatkan pada makhluknya. Allah mensifati dirinya Rahimun Rauf, Raufur Rahim. Allah juga mensifati Rauf Rahim pada diri nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mensifati manusia-manusia dengan Rafiq, dengan Rahim. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, innallaha idza habba ahla baitin adkhala alaihimur rifqa. Sesungguhnya Allah apabila mencintai sebuah keluarga, maka Allah akan masukkan ke dalam keluarga itu, yaitu akan Allah penuhi keluarga itu dengan sifat ar-rifqu, yaitu sifat kelemah lembutan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fi kulli syai', atau ala kulli syai'. Sungguhnya Allah adalah zat yang maha lemah lembut, rafiq, yuhibbur rifqa, dan Allah sangat mencintai kelemah lembutan, ala kulli syai', pada segala sesuatu. Dan sungguh tidak ada orang yang dikaruniai yang lebih baik daripada kelemah lembutan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di yang lain, di tempat lain. Dan banyak lagi penyebutan Nabi tentang kelemah lembutan ini, baru salah satu sifat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mensifati dirinya dengan sifat rahmah, sebagaimana Allah mensifati nabinya dengan sifat rahmah, yakni rahimun, raufun. Jadi banyak sekali sifat-sifat yang Allah sifati untuk dirinya, juga Allah sifati pada makhluknya.
Namun bukan berarti ketika Allah disifati dengan sifat-sifat yang Allah sifati makhluknya dengan sifat-sifat yang serupa, berarti Allah itu serupa dengan makhluknya. Tidak sama sekali. Karena hakikat Allah berbeda dengan hakikat makhluknya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla selain hanya keserupaan nama pada sifat, tapi beda pada hakikat. Fasma'u ya dawil hija an ma ubayyinu min jahli haula'il mu'attilah. Beliau mengatakan lagi, mari dengarkan wahai orang-orang yang berakal, yang memiliki kecerdasan, apa yang hendak aku terangkan tentang kebodohan mereka orang-orang yang menolak sifat bagi Allah. Beliau mengatakan, aku katakan, wajadtullaha wasafa nafsahu fi ghairi mawdi'in min kitabih fa'a'lama ibadahul mu'minina annahu sami'un basir. Aku mendapati Allah Azza wa Jal mensifati dirinya di banyak tempat, tidak hanya di satu tempat di dalam kitab sucinya. Fa'a'lam ibadahul mu'minin, maka Allah mengajarkan, memberitahukan kepada hamba-hambanya yang beriman, annau sami'un basir, bahwa Allah maha mendengar lagi maha melihat. Sehingga Allah mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat 11, wa huwas sami'ul basir. Wa dzakara azza wa jalla al-insan, dan Allah menyebutkan pada diri manusia dengan firman-Nya dalam surat Al-Insan, faja'alnahu sami'an basira. Dalam surat Al-Insan, surat Ad-Dahr ayat 2, Allah berfirman, maka kami jadikan manusia itu sami'an, mendengar, basiran, melihat. Fa'alamana jalla wa'ala annahu yara. Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada kita bahwa sungguhnya Allah itu melihat. Faqal, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa qul i'malu, dan katakanlah wahai Rasul kepada umatmu, i'malu, beramalah kalian, fasayarallahu alai amalakum, niscaya Allah akan melihat amalan kalian, menilai amalan kalian, melihat amalan kalian. Wa rasuluhu wal mu'minun, juga rasulnya dan orang-orang mukmin nanti mereka juga akan melihat amalan kalian. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati dengan sifat melihat, sebagaimana Allah juga mensifati makhluknya dengan sifat melihat. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Thaha ayat 46 kepada Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam, innani ma'akuma asma'u wa ara. Kata Allah, sungguhnya aku senantiasa menyertaimu, senantiasa bersama kamu berdua wahai Musa dan Harun. Asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Allah mensifati dirinya dengan sifat mendengar dan melihat. Fa'a'lamal azza wa jal annahu yara a'mala bani Adam wa anna rasulahu wa huwa basyarun yara a'malahum aidan. Di sini Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa sungguhnya Allah melihat amalan Bani Adam, manusia, dan bahwa Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah seorang manusia, beliau juga melihat amalan manusia juga. Wa qala, dan Allah berfirman, alam yarau ila tayri musakhkharatin fi jawwis sama. Surat An-Nahl ayat 79, Allah mengatakan, tidakkah manusia itu memperhatikan, melihat ila tayri, kepada burung, musakhkharatin fi jawwis sama, yang burung-burung itu ditundukkan di udara langit, di angkasa. Bagaimana burung itu bisa terbang dan ia bisa berada di angkasa hanya dengan sayap yang kecil. Namun yang ingin ditegaskan di sini, awalam yarau, tidakkah mereka melihat, yakni kita ini, tidakkah kita melihat burung itu terbang di angkasa? Maknanya Allah mensifati kita dengan sifat melihat, dan Allah mensifati dirinya dengan sifat melihat.
dengan menggunakan kata bahasa yang sama, ra'a yara, sama-sama yara, melihat. Wa banu Adam yarawna aidan at-tayra musakharatin fi jawis sama, dan manusia anak keturunan Nabi Adam mereka juga melihat burung ditundukkan di angkasa. Wa qala azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman di dalam surat Hud ayat 37, wasna'il fulka bi ayunina, buatlah wahai Nuh kapal ini, yaitu kapal tersebut, bi ayunina, dengan mata-mata kami. Wa qala, dan Allah berfirman di dalam surat At-Tur ayat 48, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina, dan bersabarlah engkau terhadap hukum Rabbmu, keputusan hukum Rabbmu, karena sungguhnya engkau berada di bawah pengawasan mata-mata kami. Fasabata rabbuna li nafsi ainan, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi dirinya mata. Wasabata li bani Adam ayunan, dan Allah juga menetapkan bagi anak Adam, keturunan Adam yaitu manusia, juga menetapkan sifat mata. Faqala, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 83, tara ayunahum tafidhu minad dam'i, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau melihat mata-mata mereka mengucurkan air mata. Maka Allah tabaraka wa ta'ala telah memberitakan kepada kita bahwa sungguhnya Allah memiliki mata, dan Allah juga memberitakan kepada kita bahwa anak Adam manusia juga memiliki mata. Allah berfirman kepada iblis, la'anahullah, semoga Allah melaknatinya, dalam surat Sad ayat 75, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, apa yang menghalangimu wahai iblis untuk engkau bersujud terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Wa qala, dan Allah berfirman, bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha, Al-Maidah ayat 64, bahkan kedua tangan Allah itu mabsutatani, terhampar, terbuka, yunfiku kaifa yasha, Allah menginfakkan karunia, menafkahkan, membelanjakan, memberikan karunia-Nya kepada kaifa yasha, sesuka yang Allah kehendaki. Fathabata Rabbuna azza jalla wa ala li nafsi yadaini wa khabbarana anna li bani Adam yadain. Allah menetapkan, Rabb kita menetapkan bagi dirinya dua tangan, dan Allah juga memberitahukan bahwa anak Adam juga memiliki tangan. Fayalzam indaha ulail fasaqah annaman yuthabbitu ma'at annaman yuthbatu ma'at batahullah fi hadi ayyakuna musyabbihan khaliqau bi khalqih. Orang-orang yang fasik, yaitu maksudnya kaum Jahmiyah yang menolak sifat bagi Allah. Orang-orang yang fasik ini, apakah mereka masih akan tetap menetapkan bahwa orang yang menetapkan sifat bagi Allah, yang Allah tetapkan sifat itu bagi dirinya, dan Allah tetapkan sifat itu bagi makhluknya, kemudian dikatakan bahwa orang ini, bahwa Allah menyerupakan, bahwa ia menyerupakan penciptanya, yakni Allah, dengan makhluknya? Hasyalillah, jauh untuk bisa dikatakan benar, jauh. Ayyakuna hadza tasbihan, bahwa Allah memberi sifat kepada dirinya dan memberi sifat yang sama pada makhluknya, ini tidak berarti Allah menyerupakan dirinya dengan makhluknya. Ketika Allah menyerupakan, memberikan sifat pada makhluknya seperti yang Allah sifati dirinya dengannya, Allah tidak menyerupakan dirinya dengan makhluknya, sebagaimana anggapan mereka lijahlihim bil ilmi, karena kebodohan mereka terhadap ilmu. Inilah perkataan Imamul A'immah Muhammad ibnu Khuzaimah yang membantah kaum Jahmiyah dan para pengikutnya. Dan ini adalah bantahan yang telak, yang membuat mereka tidak mampu menjawab, dan sungguh telah membantah mereka juga banyak kibarul a'immah, para imam-imam besar dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah, min amsalil imam, seperti Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala,
dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga Al-Imam Ibnul Qayyim, dan bantahan-bantahan terhadap kaum Jahmiyah yang menolak sifat bagi Allah masih terus senantiasa dilontarkan, walhamdulillah, dan itu dilontarkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai di sini, wa insya Allah masih pembahasan akan kita lanjutkan lagi tentang asma dan sifat ini, yaitu kelompok yang menolak sifat bagi Allah Azza wa Jal. Karena mereka yang menolak sifat bagi Allah Azza wa Jal, ada yang sifatnya menolak secara mutlak, dan ada yang mereka menolak dengan cara mentakwil maknanya, makna dari sifat-sifat itu. Yang menolak dengan mutlak, mereka mengatakan sifat-sifat nama-nama Allah itu hanya nama. Sifat-sifat Allah itu tidak sebagaimana dalam sangkaan kita. Ada yang sifatnya tafwid, yaitu menyerahkan. Enggak, pokoknya itu yadun, ya yadun, bukan tangan. Yadun itu bukan tangan. Ayunina, mata-mata kami itu, ayun itu bukan mata, padahal ayun itu jamak dari ain yang artinya mata. Mereka menolak Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki mata, karena mereka beranggapan kalau Allah punya mata maka Allah seperti makhluk. Namun mengapa manusia itu tidak menyerupakan malaikat itu dengan burung? Para malaikat punya sayap, dari mulai 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, sampai malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Kenapa tidak disamakan malaikat itu dengan burung? Ini semua karena kebodohan mereka terhadap kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Imamul A'immah Abu Bakar Muhammad Ibnu Huzaimah rahimahullah, dan juga imam-imam lainnya dari imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Tafadhal. Baik terkait dengan bahasan ini atau yang lainnya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan 10 menit yang terkait dengan ini. Kita ambil contoh bantahan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap golongan dari mereka yang beranggapan bahwa nas-nas yang menyebutkan yang tersebut di dalam Al-Quran dan Sunnah berkaitan dengan sifat-sifat Allah, min qabilil mutasyabih ladzi ista'sarallahu bi'ilmih, yaitu yang termasuk ke dalam makna ayat-ayat mutasyabih, yang nas-nas Al-Quran yang Allah sembunyikan dengan ilmunya sehingga tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Ini anggapan orang yang mereka menolak sifat bagi Allah, sehingga ketika dikatakan bagaimana lalu kita memaknai ayat-ayat yang Allah menyebutkan sifat-sifat bagi dirinya, maka mereka mengatakan ini adalah ayat-ayat mutasyabih. Ayat-ayat mutasyabih itu yang memiliki makna samar dan tidak ada yang tahu artinya yang sebenarnya kecuali Allah. Fahadi nusus bizamihim laisat ala dhahiriyah, mereka anggap bahwa nas-nas yang menyebutkan sifat-sifat bagi Allah ini, mereka anggap maknanya tidak sebagaimana dhahir lafadznya. Jadi misalnya Allah mengatakan tangan Allah ada di atas tangan mereka, enggak, itu bukan tangan meskipun disebutkan tangan, karena yadullah adalah maknanya tangan Allah. Fauqa aidihim, ada di atas tangan mereka. Namun mereka menolak, mengatakan itu tangan. Lalu apa artinya? Hanya Allah yang tahu. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan dalam firman-Nya sesuatu bahasa yang tidak dipahami oleh hambanya yang diajak bicara? Maka sungguhnya akhirnya banyak ayat-ayat yang nanti tidak memiliki fungsi karena tidak diketahui maknanya.
Padahal tujuan Al-Quran adalah hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya untuk membimbing manusia agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala terhadap, yakni bantahan terhadap orang-orang yang menyerahkan makna dari lafaz-lafaz sifat kepada Allah. Beliau mengatakan rahimahullah, wa amma ala qauli akabirihim yakni nufatis sifat. Adapun bantahan terhadap perkataan tokoh-tokoh mereka yang dimaksudkan di sini orang-orang yang menolak sifat, inna ma'aniya hadhihi nusus la ya'lamu illallah, bahwa makna dari nas-nas Quran dan hadis ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Wa inna ma'na alladhi aradahu Allahu biha huwa ma yujibu sarfaha an dhawahiriha. Dan sungguhnya makna yang dikehendaki oleh Allah terhadap lafaz-lafaz nas tersebut adalah yang mengharuskan untuk dipalingkan dari makna zahirnya. Jadi tidak boleh memaknai yadullah adalah tangan Allah menurut mereka. Fa'ala qauli haula yakunul anbiya, maka menurut perkataan mereka, menurut pendapat mereka, para nabi, para rasul la ya'lamuna ma'aniya ma anzalallahu alaihim min hadhihi nusus. Menurut mereka berarti para nabi, para rasul yang menerima wahyu dari Allah, mereka tidak mengetahui makna-makna dari lafaz-lafaz yang Allah turunkan kepada mereka dari nas-nas ini. Sehingga dianggapnya bahwa Nabi tidak tahu apa makna yadullah fawqa aidihim. Nabi tidak tahu wayab wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, nggak tahu wajah Rabb itu kayak apa maknanya, itu Nabi tidak tahu. Dan juga sami'un basir, Allah wa huwa sami'ul basir, apa itu arti sami', apa itu arti basir, Nabi tidak tahu. Ini menurut anggapan mereka, karena mereka mengatakan hanya Allah yang mengetahui makna sifat-sifat tersebut. Walal malaika, bahkan menurut anggapan mereka malaikat pun tidak tahu makna dari sifat-sifat itu. Walas sabiqunal awwalun, dan juga manusia-manusia terdahulu, generasi pertama, yaitu para sahabat, mereka dianggap juga tidak tahu makna dari ayat-ayat sifat. Wahina idin, maka ketika itu fayakunu ma wasafallahu bihi nafsahu fil Qur'an aw katsirin mimma wasafallahu bihi nafsahu la ya'lamul anbiya ma'nahu. Sehingga kesimpulannya, ketika kita sudah berketetapan bahwa mereka mengatakan ayat-ayat sifat serupa ini harus diartikan dengan arti, dipalingkan artinya dari arti sebenarnya, dan tidak ada yang mengetahui artinya kecuali Allah, maka kesimpulannya segala sifat-sifat yang Allah sifati dirinya dengan sifat tersebut yang termaktub di dalam Al-Quran, atau pada kebanyakan yang Allah sifati dirinya dengan sifat tersebut, tidak ada yang mengetahui maknanya dari kalangan para nabi. Para nabi tidak mengetahui maknanya. Bal yaquluna kalaman la yaqiluna ma'nahu, sehingga ketika para nabi dan para rasul ini menyampaikan wahyu Allah yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, ibaratnya mereka mengucapkan perkataan yang mereka tidak tahu maknanya. Ini kayak anak SMP yang baca teks bahasa Inggris yang tidak tahu artinya. Ibaratnya seperti itu para nabi itu inggapannya. Karena mereka dikatakan tidak tahu maknanya, yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka mengatakan, oh nabi tahu, kalau nabi tahu mengapa nabi tidak menjelaskan kepada umat? Oh nabi tahu, tapi artinya bukan sebagaimana zahirnya. Lalu nabi tahu apa? Oh nabi tahu arti yang sebenarnya apa. Lalu kenapa Nabi tidak memberitahukan kepada umatnya, padahal beliau diutus untuk menerangkan kepada umat mengenai apa yang Allah turunkan kepada mereka. Wa anzalna 'alaikal Qur'an wa anzalna 'alaikadz dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan adz-dzikr ini kepadamu litubayyana lin-nas, agar engkau menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, yang manuzila ilaihim, yang diturunkan kepada mereka.
Jadi fungsi Nabi tidak ada berarti Nabi itu diutus oleh Allah liyuballighir risalah, untuk menyampaikan risalah dari Allah, termasuk menjelaskan yang makna yang belum diketahui oleh umat. Sekiranya Nabi mengetahui makna dari ayat-ayat sifat yang tidak dipahami sebagai makna zahirnya, tentu Nabi sudah akan menjelaskan kepada para sahabat, dan para sahabat akan menjelaskan kepada kita. Nah, kalau dikatakan Nabi tidak tahu, maka tadi ibaratnya aneh sekali. Para nabi menerima wahyu dari Allah dan mereka menyampaikan kepada umat, namun beliau tidak mengetahui apa makna dari ayat-ayat sifat. Sampai kepada perkataan beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa ma'lumun anna hada qadahun fil Qur'an wal anbiya, maka anggapan bahwa para nabi tidak tahu makna dari lafaz-lafaz nas-nas yang terkait dengan asmaullah dan sifat-sifat Allah, ini berarti adalah celaan terhadap Al-Qur'an dan para nabi. Idza kana Allah anzala al-Qur'an wa akhbara annahu ja'alahu hudan wa bayanan linnas wa amara ar-rasul ayyuballighal balaghal mubin wa ayyubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa amara bitadabburil Qur'an wa aqlihi wa ma hadha fa ashraf ma fihi wa huwa ma akhbara bihi rabb an sifati aw an kauni khaliqan likulli syai' wa huwa bikulli syai'in alim aw an kaunihi amrun wa nahyun wa wa'dun wa tawa'udun au amara wa naha wa wa'ada wa tawa'at au ma akhbara bihi 'anil yaumil akhir la ya'lamu ahadun ma'na fala yuqal fala ya'qil fala yuqal wa la yutadabbar wa la yakunu ar-rasul bayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la ballaghal balaghal mubin. Beliau katakan, apabila Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Qur'an, memberitahukan bahwa sungguhnya Allah menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dan sebagai keterangan bagi manusia, dan Allah memerintahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan dengan penyampaian yang seterang-terangnya dan menjelaskan kepada manusia mengenai wahyu yang diturunkan Allah kepada mereka, manuzila ilaihim. Dan Allah memerintahkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar umat ini mentadabburil Quran dan memahaminya. Namun bersamaan dengan itu, yang lebih mulia yang terkandung di dalamnya yaitu apa yang Allah beritakan mengenai sifat-sifatnya, atau mengenai ankaunihi khaliqan, mengenai dirinya sebagai pencipta terhadap segala sesuatu. Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai', Allah adalah pencipta bagi segala sesuatu. Maka mencipta adalah sifat bagi Allah. Kalau kemudian Allah dikatakan tidak punya sifat, maka berarti Allah tidak mencipta. Lalu apa alam ini? Siapa yang mencipta? Bagaimana mereka menyatakan siapa yang menciptakan alam ini kalau mereka menolak Allah menciptakan? Bahwa bikulli syai'in alim, dan Allah itu adalah maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Atau bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah dan melarang, Allah memberikan janji dan mengancam. Atau apa yang Allah beritakan tentang hari akhir, dianggap la ya'lamu ahadun ma'nau, bahwa tidak ada seorang pun yang tahu arti daripada sifat-sifat Allah ini, perbuatan Allah. Karena perbuatan Allah adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala ya'qil, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa memahaminya, mengerti artinya. Wala yatadabbar, tidak ada seorang pun yang bisa merenunginya. Wala yakunur rasul bayyana linnas, dan beranggapan bahwa Rasul tidak menerangkan kepada manusia mengenai wahyu yang diturunkan Allah kepada manusia. Dan berarti pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerangkan kepada manusia, menyampaikan kepada manusia penyampaian wahyu yang seterang-terangnya. Maka ini mustahil, suatu hal yang lucu, aneh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai tidak mengetahui apa yang Allah turunkan. Inilah kejanggalan yang nyata. Namun yang mengatakan ini adalah para tokoh besar dari kaum Jahmiyah yang memiliki pengikut besar sampai hari ini, benih-benihnya ada. Kelompok Jahmiyahnya sudah hilang. Namun
benih-benih pemikiran Jahmiyah, yakni masih melekat pada kelompok-kelompok lain seperti Mu'tazilah, seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, yang mereka masih menolak meskipun tidak semua sifat, namun mereka menolak sebagian sifat dan hanya menetapkan 7 sifat bagi Allah, padahal Allah memiliki sifat yang lebih dari itu. Maka di sini rahimahullah membantah, mengatakan bahwa pemikiran serupa ini tidak mungkin ada pada kaum salaf, yang nanti insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Masih panjang dengan perkataan Syekhul Islam, tidak terlalu panjang namun artinya masih menyambung insya Allah ta'ala. Ini saja, barangkali tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan maka saya tutup. Hadza minni wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.